Hello guys. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan tetap jaga kesehatan. Nah, kali ini Mimin mau jelasin nih tentang tombol-tombol yang ada pada kamera DSLR. Ya, meskipun ini tugas sekolah, tapi akan Mimin jelasin sejelas-jelasnya. Dan gak banyak ngomong, mari kita intro. Get it when I get back. Nah, bagi para fotografer, menggunakan DSLR adalah santapan sehari-hari mereka. Sampai-sampai DSLR itu pun mengalahkan nasi. Maaf, bercanda. Nah, hampir semua tipe dan merek kamera dikuasainya. Pada dasarnya, kamera DSLR jenis apapun memiliki konfigurasi yang sama. Yang membedakan hanyalah beberapa fitur tertentu. Dan kalian yang melihat video ini pasti kurang paham dengan tombol-tombol atau fitur pada DSLR kan? Makanya kalian mampir ke channel ini. Kalau kalian udah pro tapi masih mampir, sumpah itu buang-buang waktu bedah. Oke, tanpa banyak ngomong kita langsung ke pembahasan yang pertama cuy. Nah, fitur yang pertama kita bahas adalah built-in flashlight. Fungsi dari flashlight atau lampu flash tentu saja sebagai penerangan utama. Lampu flash akan keluar dengan sendirinya jika menggunakan mode otomatis, sedangkan untuk mode-mode manual lain, pengguna bisa mengatur secara manual dengan flashlight ini. Yang kedua ada fitur red eye reduction. Jika kamu pernah melihat foto orang dengan kornea mata berwarna merah, hal itu disebabkan karena refleksi pembuluh darah akibat iluminasi flash. Masalah tersebut bisa dihilangkan dengan adanya fitur red eye reduction pada kamera DSLR. Fitur ini akan bekerja secara otomatis 1-2 detik sebelum gambar diambil. Dan yang ketiga ada fitur thumbwheel. Dengan fitur thumbwheel, kamu bisa memilih berbagai modus pemotretan. Tombol yang berfungsi untuk mengatur modus pemotretan dengan berbagai fitur advance yang bisa kamu atur sendiri sesuai selera. Yang keempat ada display. Saat kamu menggunakan mode manual setting, layar akan menampilkan informasi setting mengenai mode tersebut. Tapi jika kamu tidak ingin menampilkan informasi tersebut, kamu bisa menekan tombol display untuk mematikan layar. Main dial apa main dial ya? Udahlah. Nah, lanjut yang kelima ada main dial. Fungsi utama dari main dial adalah untuk mengatur tinggi rendahnya aperture dan shutter speed. Namun, bisa juga digunakan untuk mengatur lainnya seperti mengatur AF point. Dan yang keenam ada shutter. Ini adalah tombol dari segala-galanya. Bukan sih guys, maaf. Nah, shutter adalah tombol segala tombol pada sebuah kamera. Saat Anda akan mengambil gambar, maka Anda harus memencet tombol shutter. Dan yang ketujuh ada grip. Grip merupakan pegangan kamera yang menonjol pada bagian kanan kamera. Bagian tersebut memang didesain menonjol agar sang pengguna dapat dengan nyaman memegang kamera saat melakukan aktivitas fotografi. Nah, yang kedelapan ada tombol lensa. Nah, di sini tombol lensa itu bukan tombol yang ada pada lensa atau tombol-tombol yang ada pada lensa. Jadi tombol lensa di sini dijelaskan tombol yang berfungsi untuk melepas sekaligus memasang atau mengunci lensa setelah lensa terpasang pada bodi kamera tersebut. Masuk yang nomor 9, ada lensa kamera. Ini adalah bagian terpenting dari DSLR. Karena tanpa lensa, gambar tidak akan tertangkap oleh kamera. Untuk tipe DSLR, lensa memiliki fitur yang komplit dan bisa diganti sesuai kebutuhan. Nah, di sini lensa kamera DSLR ada beberapa jenis, yaitu ada lensa fix, lensa tele, lensa kit atau lensa wide, dan masih banyak lagi. Tetapi itu tadi yang saya jelaskan hanya beberapa. Yang lain bisa kalian cek di Google. 10. Manual and automatic focus setting.
Salah satu kelebihan pada kamera DSLR adalah bisa disettingnya manual ataupun automatic focus setting pada lensa. Dengan fitur ini, pengguna diberikan kebebasan untuk memilih mode fokus pada objek. Sayangnya, tidak semua jenis lensa memiliki fitur ini. 11. Ada tombol flash. Untuk manual mode pada kamera, flashlight juga harus diaktifkan secara manual. Kamu bisa menekan tombol ini loh, tombolnya ini loh untuk membuka dan menggunakan flashlight secara manual. Nah, setelah kita memahami fitur sebelumnya, kita berpindah ke sisi depan kamera. Tapi sebelum itu, Mimin izin istirahat dulu ya, sebentar. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Masuk ke nomor 12, ada viewfinder. Melalui viewfinder lah fotografer membidik objek mereka. Untuk menentukan fokus, pada DSLR kamera, viewfinder terhubung langsung dengan lensa utama, monitor LCD atau bisa disebut dengan display atau sama saja. Berfungsi untuk menampilkan semua informasi kamera, settingan, fitur-fitur hingga hasil akhir foto bisa dilihat dan diatur langsung melalui LCD tersebut. Lanjut, yang nomor 14 ada tombol navigasi. Tombol yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan kamera saat melihat gambar yang telah Anda ambil sebelumnya. Tombol navigasi hadir dalam 3 bentuk berbeda, yaitu scroll, analog, dan tombol 4 arah biasa. Yang ke-15 ada tombol AV. Tombol AV atau singkatan dari Aperture Value merupakan tombol yang berfungsi untuk mengatur aperture. Aperture adalah bukaan diafragma yang ada pada lensa kamera. Yang nomor 16 ada tombol FN. Bukan yang ini woi, tapi yang ini nih. Nah, tombol FN. Tombol ini berfungsi untuk mengatur white balance atau metering. White balance memiliki fungsi agar objek yang berwarna putih benar-benar menjadi tampak putih. Dalam dunia fotografi, hal tersebut dilakukan dengan melakukan kompensasi pengaruh warna cahaya di bawah lingkungan pengambilan gambar. Perlu Anda ketahui bahwa cahaya yang berbeda memiliki warna dan karakteristik yang berbeda pula. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail hal tersebut. Lanjut, nomor 17. Tombol zoom in dan zoom out. Jika pada kamera digital yang biasa kita jumpai, tombol ini berfungsi untuk memperbesar atau memperdekat objek yang akan kita ambil gambarnya. Namun, pada kamera DSLR, kedua tombol ini memiliki fungsi yang berbeda. Kedua tombol ini memang tetap berfungsi untuk memperbesar, namun hanya memperbesar gambar yang telah kita ambil dan muncul pada LCD. Fitur yang ke-18 adalah tombol live view. Tombol ini berfungsi untuk membidik gambar melalui layar LCD. Ya, benar. Jadi, Anda dapat melakukan pembidikan gambar dalam dua cara, yaitu melalui viewfinder atau melalui layar LCD pada DSLR. 19 ada tombol menu dan info. Pada tombol menu dan info, nah ini tergantung merek yang kalian milik, namun umumnya tombol ini berfungsi untuk pengaturan dan informasi gambar yang telah kalian ambil menggunakan kamera DSLR kalian masing-masing. 20. Tombol preview. Tombol yang berfungsi untuk melihat hasil jepretan Anda, atau bisa juga dikatakan tombol yang berfungsi ketika Anda ingin masuk ke galeri penyimpanan foto dan video yang telah Anda ambil. Dan masuk pembahasan yang terakhir adalah tombol hapus. Tombol ini berfungsi untuk menghapus gambar yang sudah kalian ambil apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan gambar. Nah, itu tadi penjelasan singkat, padat, dan jelas tentang tombol-tombol dan fitur yang tersedia pada kamera DSLR. Untuk teman-teman yang ingin belajar kamera DSLR maupun kamera yang lain, wajib mempelajari fitur-fitur yang disediakan oleh kamera tersebut. Jangan lupa tinggalkan komen, like, and subscribe jika video ini membantu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Mimin pamit undur diri dan bye-bye.